Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 6 yang berjudul energi dan perubahannya. Subtema kedua yaitu perubahan energi, pembelajaran yang ke-6 ya. Nah sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak sudah siapkan untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, marilah kita mulai pembelajarannya dengan penuh semangat ya. Nah di pembelajaran yang ke-6 ini kita akan mempelajari yang pertama yaitu ayo bercerita. Kalian sudah mempelajari bahwa perubahan energi selalu terjadi kapanpun dan dimanapun. Seringkali kita tidak menyadari terjadinya perubahan energi. Contohnya, ketika menonton televisi, kalian tidak menyadari bahwa telah terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Perubahan energi lainnya yang sering tidak disadari, misalnya saat buah jatuh. Saat buah jatuh juga terjadi perubahan energi. Perubahan tersebut, energi gerak menjadi energi bunyi. Perubahan energi adalah peristiwa yang setiap saat dapat diamati. Sekarang, susunlah informasi perubahan energi, mulai dari bangun tidur sampai kamu tiba di sekolah. Lihat tabel berikut untuk membantumu. Nah, di sini yang pertama, peristiwa atau kegiatannya yaitu menyalakan lampu kamar tidur. Nah, sedangkan perubahan energinya yaitu perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Yang kedua, menyetrika pakaian seragam. Lalu perubahan energinya, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Yang ketiga, berjalan menuju ke sekolah. Perubahan energi yaitu perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Yang keempat, mendengar bel masuk kelas. Perubahan energinya yaitu perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Yang selanjutnya yaitu menghidupkan kipas angin di dalam kelas. Perubahan energi yaitu perubahan energi listrik menjadi energi gerak ya. Nah itu diantaranya adalah peristiwa atau kegiatan dan perubahan energi. Nah selanjutnya ayo berdiskusi. Energi adalah karunia Tuhan yang sangat besar. Manusia tidak mampu menciptakan energi. Manusia juga tidak mampu memusnahkannya. Manusia hanya mampu mengubah bentuknya. Perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Perubahan inilah yang dapat dimanfaatkan. Siapapun berhak memanfaatkan energi yang ada di muka bumi ini. Namun, jika ada hak, maka akan ada kewajiban yang harus ditunaikan. Contohnya, kita berhak menggunakan listrik. Akan tetapi, kita juga berkewajiban membayar rekening listrik. Sekarang, lengkapi tabel berikut, isi dengan hak dan kewajiban yang saling berhubungan. Selain itu juga yang terkait dengan penggunaannya, diskusikan bersama temanmu. Nah, di sini hak yang pertama adalah mendapatkan makanan dan minuman untuk memperoleh energi. Maka kewajibannya menghabiskan makanan yang sudah diambil atau diberikan. Hak yang kedua yaitu berpendapat dan menyampaikan ide atau gagasan di muka umum. Maka kewajibannya menghargai dan menghormati pendapat, ide atau gagasan orang lain.
Selanjutnya, hak memperoleh fasilitas belajar yang baik dan lengkap. Maka kewajibannya belajar dengan rajin dan tekun supaya menjadi siswa berprestasi. Kemudian hak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua. Maka kewajibannya patuh dan berbakti kepada nasihat kedua orang tua. Selanjutnya adalah hak merayakan hari besar keagamaan sesuai keyakinan yang dianut. Kewajibannya tidak memaksakan kehendak orang lain untuk memeluk agama tertentu. Nah, itu adalah hak dan kewajiban. Selanjutnya, ayo berlatih. Lama dan besarnya penggunaan energi listrik mempengaruhi besarnya biaya yang harus dibayar. Tentukan lama penggunaan alat-alat listrik pada tabel berikut. Kemudian, bandingkan penggunaan alat-alat tersebut dari yang paling lama sampai yang paling besar biaya listriknya. Kemudian selesaikan soal-soal berikut. Kerjakan di buku tugasmu. Nomor 1, hari Minggu, Ibu menyalakan mesin air dari pukul 4.30 sampai dengan pukul 5.00 atau 4.30 dikurangi 5.00. Pada hari apakah Ibu lebih lama menyalakan mesin air? Maka di sini jawabannya pukul 5 dikurangi pukul 4 lebih 30 menit sama dengan 30 menit. Jadi, Ibu menyalakan mesin air selama 30 menit ya. Nah, soal yang kedua, ketika pulang sekolah, Fahmi duduk beristirahat sambil membaca buku cerita. Dia membaca dari pukul 13 lebih 30 menit sampai 14 lebih 30 menit. Pada sore hari, sepulang mengaji, Fahmi melanjutkan membaca buku dari pukul 17.00 sampai 17 lebih 30 menit. Kapan Fahmi membaca lebih lama? Nah, jawabannya membaca yang pertama yaitu dari pukul 14 lebih 30 sampai 13 lebih 30 menit ya. Nah, maka di sini cara menghitungnya adalah pukul 14.30 dikurangi pukul 13 lebih 30 menit sama dengan jawabannya adalah 60 menit atau 1 jam. Nah, itu membaca yang pertama. Kemudian membaca yang kedua adalah dari pukul 17.30 sampai pukul 17.00 ya. Nah, sama dengan maka menghitungnya adalah pukul 17.30 dikurangi pukul 17.00 sama dengan 30 menit ya. Nah, di sini jadi Fahmi membaca lebih lama pada pukul 13.30 sampai 14.30 yaitu selama 1 jam atau selama 60 menit ya. Nah, kemudian nomor 3, setiap pagi Ibu mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Selanjutnya Ibu melicinkannya dengan setrika listrik. Hari ini Ibu mulai mencuci dari pukul 6.30 sampai 7 lebih 15. Kegiatan menyetrika dilakukan dari pukul 14.00 sampai 15 lebih 30 menit. Kegiatan mana yang lebih singkat? Jawabannya adalah di sini mencuci dari pukul 7 lebih 15, maka dikurangi pukul 6 lebih 30 menit sama dengan jawabannya adalah 45 menit ya. Kemudian menyetrika pukul 15 lebih 30 dikurangi pukul 14.00. Nah, sama dengan jawabannya adalah 30 menit
ya. Jadi kegiatan yang lebih singkat yaitu mencuci selama 45 menit. Nah, itu jawabannya. Nah, selanjutnya nomor 4, ibu menyiapkan nasi goreng, roti panggang, dan susu untuk sarapan. Ibu menyiapkan nasi goreng dari pukul 5:30 sampai pukul 5:45 menit. Setelah itu, ibu menyiapkan roti panggang dan susu pukul 5:55 menit. Sarapan sudah siap di meja. Mana yang lebih lama dilakukan ibu? Menyiapkan nasi goreng atau menyiapkan roti panggang dan susu? Maka jawabannya yang pertama, menyiapkan nasi goreng pukul 5:45 dikurangi pukul 5:30 menit sama dengan 15 menit ya. Kemudian menyiapkan roti panggang dan susu pukul 5:55 menit dikurangi pukul 5:45 menit sama dengan 15 menit. Jadi, menyiapkan nasi goreng dan menyiapkan roti panggang serta susu membutuhkan waktu yang sama, yaitu 15 menit. Nah, itu jawabannya. Nah, anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa paham dan mengerti ya. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi, dan nantikan pembelajaran terbaru dari channel ini. Nah, anak-anak, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.